datang pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Bapak Hongki Hadianto di kelas 6. Selamat pagi anak-anak semuanya, Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara tatap muka dan daring untuk video pembelajaran setelah kita menyelesaikan semester yang pertama. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang kedua. Sekarang sudah berada di kelas 6. Kita akan memulai materi kita pada hari ini di pelajaran ketiga tentang layanan internet dan keamanannya. Sub pembelajaran layanan di internet. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di-like, share, subscribe, dan di-komen. Agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakailah masker, segeralah pulang, mandi, dan bergantilah pakaian yang baru. Menggunakan masker yang baik dan benar harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Layanan internet dan keamanannya. Pelajaran ketiga tentang layanan internet dan keamanannya. Sub pelajaran layanan di internet. Oke, dipersilakan yang punya buku bisa buka bukunya di halaman 56 sampai 64 tentang layanan internet dan keamanannya. Bagi yang tidak punya, Bapak juga sudah sharekan ke Google Drive. Kalian tinggal mengambil filenya, tinggal dipelajari. Ya, dalam bentuk PowerPoint dan PDF. Oke, peta konsep untuk di semester yang kedua ini.
kita akan mempelajari tentang layanan internet dan keamanannya. Ya, layanan internet dan keamanannya kita mempelajari tentang 3. Ya, layanan internet, kode rahasia, hubungan bilangan biner, dan bahasa pemrograman. Layanan internet meliputi ada 2, yakni yang pertama macam-macam layanan di internet, yang kedua ketika menggunakan layanan di internet. Kode rahasia. Oke, meliputi pentingnya kode rahasia. Yang kedua, membuat kode rahasia. Hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman meliputi pentingnya bilangan biner dan bahasa pemrograman. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan berbagai layanan yang ada di internet. Menjelaskan pentingnya kode rahasia serta hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. 4.3 menyajikan contoh layanan yang ada di internet, membuat kode rahasia untuk mengamankan data serta hubungan biner dan bahasa pemrograman. Indikator ada 5. Yang pertama, menjelaskan berbagai layanan di internet. Yang kedua, menjelaskan pentingnya kode rahasia dalam menggunakan data. Yang ketiga, menjelaskan hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Yang keempat, mendiskusikan berbagai layanan di internet. Dan yang kelima, terakhir, membuat kode rahasia. Subbab bagian A, layanan di internet. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, internet menjadi kebutuhan yang tak dapat dihindarkan. Mulai kalangan anak-anak hingga orang tua memanfaatkan layanan internet. Internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan internet. Misalnya, mengirim pesan berupa surat elektronik atau surel, atau email atau electronic mail. Surel atau email adalah sarana untuk berkirim surat melalui media internet. Kita dapat mengakses email di internet melalui komputer, laptop atau notebook, atau disebut juga komputer jinjing yang bisa dibawa kemana-mana, atau telepon pintar atau smartphone. Pemanfaatan email dapat menghemat biaya karena kita hanya memerlukan sambungan internet. Berbeda ketika kamu mengirim surat melalui kantor pos, kamu akan dikenakan biaya membeli perangko atau biaya pengiriman. Ini adalah perangko, ya, sampai sekarang masih ada, cuma sudah sangat jarang orang menggunakannya. Tapi banyak juga orang menyimpannya sebagai koleksi mereka, ya. Dengan email, surat kita akan sampai dengan cepat. Email membuatmu terhubung dengan keluarga dan teman-teman. Selain email, layanan lain yang dapat dilakukan menggunakan internet adalah berbelanja tanpa harus ke pusat perbelanjaan, mengirim uang tanpa harus ke bank, bimbingan belajar melalui internet. 1. Macam-macam layanan di internet. Ada banyak layanan di internet. Layanan internet sangat membantu pekerjaan manusia. Berikut macam-macam layanan yang ada di internet. Email atau electronic mail atau surel, surat elektronik. Email atau surel merupakan layanan untuk mengirimkan surat melalui media elektronik. Berikut beberapa layanan email atau surel yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ada Gmail, ada layanan Yahoo atau mail dari Yahoo, Outlook, layanan Microsoft Outlook dari Microsoft. Sebenarnya masih banyak, tetapi yang sering digunakan sampai saat ini yang terbesar. Ya, ada 3. Ketika menggunakan layanan email, kita harus memiliki akun.
Akun merupakan catatan tentang data pribadi, seperti nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem internet secara daring atau online. Ada banyak jenis layanan email atau surel, baik yang dapat digunakan secara gratis maupun berbayar. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan layanan. Ini adalah contoh formulir yang harus diisi untuk membuat akun Gmail. Yang membuat email milik Google itu seperti ini formnya, formulirnya, ya. Formulir yang harus diisi untuk membuat akun Yahoo Mail, ya, seperti ini. Ini Outlook, ya, formulirnya seperti ini. Bagian 2, B, browsing. Ya, ini ada sedikit salah. Mohon maaf. Browsing merupakan layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan program atau aplikasi web browser penambah web. Berikut adalah layanan penambah web yang biasa digunakan oleh masyarakat. Ada Google Chrome, ada Internet Explorer, sekarang sudah berubah menjadi Microsoft Edge. Nike, Aurora, Firefox itu milik Mozilla. Opera milik Opera. Oke. Safari ini milik Apple. Downloading dan uploading. Download atau mengunduh berarti menyalin informasi dari internet. Download biasa dilambangkan dengan tanda panah ke bawah. Sementara itu, upload, mengunggah, berarti memberikan informasi ke internet. Upload biasanya dilambangkan dengan tanda panah ke atas. Oke, seperti contoh unduh, ya, atau download. Ini Bapak ambil dari situs kemendikbud.go.id. D. Blogging. Blogging merupakan layanan untuk kegiatan menulis di internet, misalnya menulis catatan harian. Manfaat blogging diantaranya belajar menulis, belajar mengungkapkan ide dalam tulisan, dan belajar berbagi informasi. Berikut layanan blogging yang biasa digunakan oleh masyarakat. Ada Blogger, ada WordPress, ya. Chatting. Chatting atau Internet Relay Chat atau IRC merupakan layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Layanan chatting biasanya terdapat pada media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, YouTube, dan Instagram. Ya, yang terbaru ada Telegram. Ya, berikut adalah logo beberapa media sosial. Sebenarnya masih banyak ya chatting-chatting yang lain, aplikasi chatting yang lain, ya. Searching. Searching merupakan layanan pencarian informasi. Untuk melakukan searching, kamu dapat menggunakan searching atau mesin pencari sebagai mesin pembantu dalam mencari situs tersebut. Berikut layanan searching yang dapat digunakan untuk mencari berbagai informasi, yakni Google, Bing, Yahoo. Sebenarnya masih banyak lagi, ya.
Yang G, e-commerce. E-commerce merupakan layanan untuk melakukan pemesanan atau pembelian barang secara daring atau online. Dengan layanan ini, kita tidak perlu pergi ke toko untuk berbelanja. Namun, kita perlu berhati-hati saat berbelanja menggunakan layanan ini. Kita perlu bimbingan dari guru atau orang tua. Ya, contohnya GDID, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan masih banyak lagi. E-banking. E-banking merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Nasabah tidak perlu pergi ke bank atau ATM, anjungan tunai mandiri, untuk melakukan transfer uang. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan aplikasi pada telepon pintar atau smartphone, sehingga transfer uang dapat dilakukan setiap waktu. Oke, ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di bank. Ada MBCA atau Mobile BCA, ini Mandiri, BNI Mobile, OVO, BRI, dan sebagainya. E-government. E-government merupakan layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan situs pemerintah pusat atau situs pemerintah daerah. Contoh situs pemerintah pusat yaitu www.ri.go.id dan www.pajak.go.id. Ya, ini bisa diklik. Contoh situs pemerintah daerah yaitu ini. Kalian bisa baca ya. http://. Oke, kalian baca sendiri. Oke. E-learning. E-learning merupakan layanan pembelajaran elektronik. Layanan ini menggunakan konsep guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung saat siswa belajar. Dengan layanan ini, siswa dapat mengulang-ulang materi yang telah diajarkan. Oke, ini salah satunya milik Erlangga. Ya, ini juga bisa diklik. Kalau dalam bentuk PowerPoint sama PDF juga bisa diklik ya. Ini ruang guru. Ya. Kita pernah menggunakan ini, sekarang sudah tidak lagi. Masih ada juga Genius dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya. 2. Etika menggunakan layanan di internet. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menggunakan layanan internet. Misalnya ketika kita menggunakan layanan email. Melalui penggunaan email, kita dapat belajar berkomunikasi secara daring dalam jaringan atau online. Berkomunikasi di dunia maya sama dengan berkomunikasi di dunia nyata. Kita harus menggunakan kata-kata yang santun agar tidak menyakiti lawan bicara. Semua komunikasi perlu dilakukan dengan etika. Etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita dan semua. Etika menggunakan layanan di internet antara lain sebagai berikut. Ya, etika menggunakan layanan internet. Yang pertama, gunakan bahasa yang santun dan benar saat berkomunikasi. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi digital perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, berbagi informasi yang baik dan bermanfaat. Banyak informasi yang disajikan di internet, tidak sedikit informasi yang ditemukan bersifat hoax. Hoax adalah berita bohong yang bertujuan menipu orang. Sebelum membagi atau share sebuah informasi kepada orang lain, teliti dan periksa kembali kebenaran isi informasi tersebut. 3. Menghargai kehidupan orang lain. Tidak semua
orang ingin berbagi kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu, kita perlu menghormati kehidupan mereka. Keempat, ingat dan simpanlah baik-baik kata sandi. Ya, password atau kata sandi antara satu pengguna dengan pengguna lainnya berbeda. Agar semakin aman dalam menggunakan layanan di internet, kita sebaiknya memiliki kata sandi yang kuat dan orang lain tidak mudah menduganya. Ya, jadi jangan menggunakan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya, buat kata sandi yang kombinasinya angka dan huruf. Ya, hurufnya kalau bisa juga ada huruf kapital dan huruf kecil. Ada juga simbol-simbol, misalnya bintang, tanda seru, dan sebagainya bisa digunakan. Ya, ini di pelajaran di kelas-kelas terdahulu. Oke. Yang kelima, berhati-hatilah saat menggunakan perambahan web atau media sosial. Kita perlu berhati-hati saat menggunakan perambahan web atau media sosial. Misalnya saat memasukkan kata kunci pada perambahan web harus dilakukan dengan benar. Hal ini untuk menghindari kesalahan informasi. Pada video berikutnya, kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran ketiga yang berjudul layanan internet dan keamanannya di sub materi kode rahasia halaman 65 sampai 68 dan hubungan biner yang dan bahasa pemrograman pada halaman 69 sampai 70. Terima kasih sudah menonton video tentang ancaman online. Oke, ini Bapak salah, mohon maaf. Sekian materi pembelajaran. Doa penutup. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyajian informasi. Terima kasih. Thank you. Tuhan memberkati kita semua. Amin.